Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kami akan menginformasikan sesuatu yang penting sekali Bapak Ibu, berkenaan dengan informasi yang kita tunggu-tunggu tentang dasar pencairan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 Bapak Ibu bagi aparatur negara, pensiunan, dan penerima pensiun serta penerima tunjangan tahun 2023 Bapak Ibu. Ini kami dapat surat dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Ini kopnya, kop Garuda resmi Bapak Ibu. Suratnya tertanggal 15 Februari 2023. Baik, apa saja informasinya Bapak Ibu? Namun sebelum kita baca apa isi suratnya, bahwa ini penting Bapak Ibu, dan ini perlu menjadi dasar bagi pencairan tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi semua penerima untuk tahun 2023. Mengapa dari Menteri PAN kok bukan dari Menteri Keuangan? Nah, Menteri dari isi surat ini Bapak Ibu, mari kita bacakan saja biar jelas Bapak Ibu. Nomor suratnya B/111/M/SM 0400/2023. Sifatnya segera, perihal kebijakan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Kepada yang terhormat Menteri Keuangan di tempat, memperhatikan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023, serta memperhatikan Nota Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2023, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Nah, ini dasar hukumnya, saya kira tidak perlu Bapak Ibu. Langsung ke poin kedua isi suratnya ini. Sehubungan dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas, serta mempertimbangkan bahwa pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan merupakan salah satu upaya menjaga tingkat daya beli di masyarakat melalui pembelanjaan di tengah-tengah masyarakat, sehingga berkontribusi terhadap program pemulihan ekonomi nasional oleh pemerintah. Maka kami sampaikan beberapa pertimbangan sebagai berikut. Nah, ini bahan pertimbangan Bapak Ibu bagi Menteri Keuangan dari Menteri PAN RB berkenaan dengan pencairan THR dan gaji ke-13. Yang pertama Bapak Ibu, komponen THR dan gaji ke-13 tahun 2023. 1. Bagi PNS, P3K, prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, pimpinan lembaga termasuk CPNS, mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja atau dengan sebutan lainnya yang diterima dalam 1 bulan. Jadi ini maksudnya bahwa bagi yang tersebut Bapak Ibu, yang yaitu tentang THR dan gaji ke-13 untuk tahun 2023 ini yang diterima yaitu selama 1 bulan Bapak Ibu, yaitu mencakup gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan tunjangan kinerja atau sebutan yang lainnya. Kemudian yang kedua, bagi pensiunan dan penerima pensiun
Ini mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, dan tunjangan penghasilan yang diterima dalam 1 bulan. Jadi Bapak Ibu pensiunan, ini yang diterima untuk THR dan gaji ke-13 itu mencakup pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan penghasilan yang diterima 1 bulan. Kemudian yang ketiga, bagi penerima tunjangan sebesar tunjangan yang diterima oleh penerima tunjangan sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang keempat, bagi pimpinan, anggota, dan pegawai non-pegawai ASN di lembaga non-struktural sebagaimana terlampir. Nah, itu Bapak Ibu jadi yang akan diterima khususnya oleh pensiunan itu akan diterima sama dengan 1 bulan yang diterima oleh Bapak Ibu, besarnya tunjangan THR dan gaji ke-13 Bapak Ibu. Kemudian penerima THR dan gaji ke-13 tahun 2023 yaitu diantaranya adalah PNS dan CPNS, P3K, kemudian prajurit TNI, anggota Polri, dan pejabat negara, serta diberikan juga kepada pensiunan PNS, TNI, Polri, dan pejabat negara. Jadi pensiunan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, penerima pensiun, janda duda, dan yang ketiga adalah penerima tunjangan Bapak Ibu. Termasuk juga masih banyak ini Bapak Ibu, saya kira tidak terlalu penting, jadi wakil menteri, staf khusus, dewan pengawas, dan seterusnya, pimpinan dan pejabat keuangan administratif yang lain, pegawai non aparatur sipil negara, kemudian aparatur negara lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kemudian yang C, nah ini perealisasian pencairan Bapak Ibu. C, rencana waktu pemberian THR dan gaji ke-13 tahun 2023. Yang pertama, THR diberikan paling cepat 10 hari kerja sebelum tanggal Hari Raya Idul Fitri tahun 2023. Hari Raya jatuh pada tanggal 22 dan 23 April 2023. Yang kedua, untuk gaji ke-13 diberikan bulan Juli tahun 2023. Nah, sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dimaksud di atas, kiranya Ibu Menteri Keuangan dapat segera memberikan pertimbangan prinsip besaran anggaran THR dan gaji ke-13 tahun 2023 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan. Pertimbangan prinsip tersebut akan kami tindak lanjuti dengan penyusunan peraturan pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian dalam rangka tertib administrasi dan menjaga akuntabilitas, kiranya seluruh proses dilakukan secara profesional, bersih dari korupsi, tidak ada konflik kepentingan, menerapkan prinsip kehati-hatian, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, segala hal yang berhubungan dengan komunikasi dan koordinasi antar kementerian lembaga terkait agar dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demikian. Nah, ini yang tanda tangan elektronik Bapak Ibu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Abdullah Aswar Anas. Tanda tangan elektronik Bapak Ibu. Jadi ini surat resmi valid Bapak Ibu. Nah, ini buktinya, Balai Sertifikasi Elektronik. Nah, kemudian ada lampiran dari surat
yang tadi Bapak Ibu, yaitu lampiran surat Menteri Pan RB ini, yaitu tentang THR dan gaji ke-13 bagi pimpinan, anggota, dan pegawai ASN di lembaga non-struktural. Ini adalah besaran tunjangan yang direkomendasikan Bapak Ibu oleh Menteri Pan RB. Jadi ini ada kolom tahun 2022 yang sudah cair kemarin Bapak Ibu untuk tahun 2022, dan ini adalah usulan untuk tahun 2023 ini. Baik, kita bacakan Bapak Ibu. Saya kira untuk nomor 1 ini untuk jabatan-jabatan pimpinan tinggi Bapak Ibu. Kemudian yang perlu kita sampaikan penting untuk Bapak Ibu, ini nomor 3 Bapak Ibu, yaitu pegawai non-pegawai aparatur sipil negara yang bertugas pada instansi pemerintah, termasuk pada lembaga non-struktural dan perguruan tinggi negeri baru berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2016 sebagai pejabat pelaksana dengan jenjang pendidikan. Ini Bapak Ibu yang diusulkan. Untuk pendidikan SD, SMP sederajat, masa kerja sampai 10 tahun diusulkan oleh Menteri PAN, yaitu 3.571.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun 3.866.000. Masa kerja di atas 20 tahun 4.210.000. Untuk pendidikan SMA D1 dan sederajat, masa kerja sampai 10 tahun 4.089.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun 4.456.000. Masa kerja di atas 20 tahun 4.884.000. Untuk pendidikan D2, D3 sederajat, masa kerja sampai 10 tahun, tunjangannya yaitu 4.573.000. Masa kerja di atas 10 tahun sampai 20 tahun 4.971.000. Masa kerja di atas 20 tahun 5.436.000. Untuk pendidikan S1 D4 dan sederajat, masa kerja sampai 10 tahun itu 5.492.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun 5.967.000. Masa kerja di atas 20 tahun 6.521.000. Sedangkan untuk pendidikan S2, S3 dan sederajat, untuk masa kerja sampai 10 tahun 6.470.000. Masa kerja di atas 10 sampai 20 tahun 6.964.000. Dan masa kerja di atas 20 tahun 7.542.000. Nah, itulah Bapak Ibu surat pertimbangan resmi dari Menteri Pan RB Bapak Ibu untuk merekomendasikan kepada Menteri Keuangan tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan tahun 2023. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.